Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursal wa ala alihi wa sahbihi wa mawwal wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ingkang kula hormati hadratul kurama wal fudala wal ajilla wa bil khusus Rais Surya Ranting Nahdlatul Ulama Setia Mekar, Bapak Haji Sri Mulyono atallahu umrahu ma'asiha wal afiyah. Karena juga kebetulan hari ini beliau sekaligus sahibul bait, sahibul hajat, tempat beliau jadi ketempatan ngaji rutinan, mingguan, bulanan. Mudah-mudahan tempat ini dijadikan tempat yang barokah, tempat yang diridhai oleh Allah Ta'ala, dengan harapan anak turunnya menjadi anak turun yang soleh-solehan. Yang saya hormati Ketua Tanfidiyah Ranting NU Setia Mekar, Ustadz Idris. Kita juga doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat, mampu ngemban bimbing kita ngomong di Nahdlatul Ulama ini dengan adem ayem, tentrem, jaya. Dan juga lupa kepada Bapak Ustadz Abi Yasroni, ada Bapak, ada juga dari Rois Tanfidiyah Parnu Ustadz Wazin, banyak Ustadz, banyak Kiai. Juga tak lupa kepada jajaran pengurus kultural Nahdlatul Ulama Setia Mekar, ada ibu-ibu juga, dan semua jamaah hadirin hadirat. Saya doakan mudah-mudahan panjenengan semuanya hidupnya diberkahi oleh Allah Ta'ala, urusannya diberi mudah oleh Allah Ta'ala, utang-utangnya lunas semua. Amin. Wah, paling keras utangnya. Bayar. Sebelum kita mulai kajian pagi hari ini, mari kita bareng-bareng baca Fatihah. Hadiahnya yang mana kita hadiahkan kepada mu'alif hadal kitab Ahli Sunnah wal Jamaah Kiai Haji Ali Maksum, dan juga para guru-gurunya, orang tua kita semuanya, saudara-saudara kita semuanya, dengan harapan ilmu yang kita pelajari jadi ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah. Ala hadini wa la kulli niyatin alamana wa salafuna salih wa bi syafaati Rasulillah Muhammadin wa billah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa usan laro sultan ya ulia syabul qadir al-jirin wa usan laro kaya Ali Murtad wa usan laro kaya Muhammad Subhadir wa usan laro kaya Hamzah wa usan laro kaya Ahmad Jufri wa usan laro masyayikhina besuk sahabikon wa lahikon wa usayna masyayikhina sidawjiri sahabikon wa lahikon wa usan kaya Imam Zubair wa usan laro masyayikhina sarang sahabikon wa lahikon wa usan laro masyayikhina masyayikh ustadina ustadihim wa jami wa furhim wa usan laro muassis Jamiatin Nahdiyin Ki Hashim Ansyari Mawala Rasulullah wa Siri Suri
Kiai Siddiq Jember wa Harun wa Wazin Panji wa Khalil Manggalan wa Jami wa Furi wa Usulhi minal muslim wa simat min masyarikil ardi ila magharibi wa bariha wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita lanjut daripada kajian yang kemarin nyampe bab hal tajuzu ziyaratul kubur, nyampe halaman 53, 2 baris dari bawah. Kalau kitab yang hijau, kitab yang kuning 39, juga yang dari bawah 1, 2, 3, 4, 5 baris dari bawah. Al-misalus sadis, babnya itu hal tajuzu ziyaratul kubur, nyampe faqad rawal hakim an Abi Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana biasa Pak, karena ini munawwib pengganti, kedudukannya sebagaimana yang diganti. Naibul fa'il kalau bahasa jurmiyahnya mah. Kalau sampean biasanya ke fa'il itu dibaca rofa, naibul fa'il sama. Sampean kalau dengerin nyai awal mantuk-mantuk, iya khusyuk ya. Jangan karena wah pematerinya kecil nih, gak ada keramat-keramatnya ini, gak boleh gitu. Tetap sampean ya khusyuk, mantuk-mantuk ini. Paham nggak paham Mas? Mantuk-mantuk aja. Iya, anggap ini kayak awal gitu Pak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Ini pagi Pak. Yang biasa kerja ngantuk, yang biasa nggak kerja enaknya tidur kan gitu. Terus ngaji diniatin niru kiai-kiai kuno. Insya Allah kalau ngaji ala plesean begini masih terus dikibarkan, kiamat masih jauh Pak. Amin. Kata Mbak Mun gini, ngaji alhamdulillah utawi sekabehane puji kulillahi kagungane Allah, ini jangan diilangin kata Mbak Mun. Mau pondoknya modern, mau pondoknya salaf, jangan diilangin, harus ada meski sebentar. Kayak ini acara keliling seminggu sekali, mungkin waktunya cuma 1 jam 2 jam ngajinya, ngobrolnya 3 jam kan gitu. Tetap jangan dihilangin. Kalau masih berkibar ngaji ala salaf begini, insya Allah kiamat masih jauh. Amin. Iya Pak, penting ini buat benteng. Orang manai kadang kitabnya kosong, pinter. Enggak, kiai-kiai kuno ngomong apa, petengnya kitab itu padangnya hati. Makanya dimanain sebisanya dengan harapan ya hatinya biar padang terang begitu. Pak is ngobrol terus sih gak ngaji-ngaji Pak. Ayo kita mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad rawa al-hakim. Faqad rawa bismillahirrahmanirrahim qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid dharain amin. Nawaitu ta'lim wa ta'lim ridallahi ta'ala wa lil kalimatillah wa izalatil jahli. Faqad rawa mongko teman-teman ngriwatake. Kalau ada salah ya gak apa-apa Pak, bukan malaikat ya. Salah terus ya gak bener ya. Kalau salah sama bener-benerin, kalau bener ya alhamdulillah dari Allah Ta'ala. Faqad rawa mongko teman-teman ngriwatake. Sopo al-hakimu Imam Hakim.
ngriwayatake hadis an Abi Hurairah. Saking Abi Hurairah. Abi artine bapak, Hurairah artine kucing cilik, kucing kecil. Bapaknya kucing kecil. Kok bisa dinamain Abi Hurairah? Suka kucing, kucingnya dikantongin, Pak. Ketemu Nabi, bapaknya kucing. Kayak satu ini bapaknya BHS, Abi BHS. Bapaknya BHS. Biasa emang orang Arab itu punya nama kunya, nama yang didahului abun atau umun. Makanya orang Arab itu namanya Abi Hafsa, Abi Hurairah, Abi Asroni. Itu niru-niru orang Arab gitu kan. Itu kunya. Nama aslinya itu biasanya nggak begitu. Kayak Abi Hurairah namanya Abdurrahman. Lah iya, Abdurrahman bin Sakhar. Sakhar ada yang bilang Sokhar. Nah itu ama kunya. Ada nama itu ada ama asmo, kunya, lakob. Nama asmo ini nama asli Abdurrahman. Nama kunyanya Abi Hurairah. Julukannya siapa ini? Atambuni. Nah kayak gitu semisal kayak banyak lah julukan. Ada mondok nih punya temen namanya bukan apa iya kayak gitu Ustadz Konon, kenal orang-orangnya kenalnya Ustadz Konon. Orang nggak tahu namanya siapa, itu namanya julukan. Selagi yang dijulukin itu nggak marah, sah-sah saja manggilnya, nggak apa-apa. Ada orang hitam bulat gede panggil bondet semisal bondet. Kalau nggak tersinggung dia itu namanya julukan, lakob. Lah kalau ada abinya kayak Abi Turok, kayak Abi Asroni ini itu nama kunya. An Abi Hurairah, diriwayatkan dari Abi Hurairah. Emang yang suka ngaji Abi Hurairah, emang dibagi sahabat Nabi itu ada yang medan perang, ada yang ngaji. Makanya karena sekarang nggak ada perang, jihadnya kita ini, perangnya kita ini yang ngaji. Loh, ngaji kok disamain jihad? Kata Nabi, jihad terbesar adalah melawan hawa nafsu. Secara nggak langsung sampean ngaji ini, sampean melawan hawa nafsu. Yang aslinya pagi-pagi kayak gini enaknya ngopi ngerokok depan rumah, ditarik ke rumahnya Haji Sri Mulyono ngaji, itu melawan hawa nafsu. Yang aslinya biasanya mungkin cangkruk di depan gardu sambil ngeliatin janda lewat apa gitu, ditarik ngaji akhirnya nggak bisa ngelihat, itu namanya ngelawan hawa nafsu. Karena ngelawan hawa nafsu ini sekarang jihad sekarang ini yang ngaji ini model-model jihad, Pak. Juga termasuk amar ma'ruf nahi mungkar. An Abi Hurairah, gak ngaji-ngaji. An Abi Hurairah diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, radhiyallahu mudah-mudahan ngeridhoi Allah anhu saking Abi Hurairah. Manzaro katanya, manzaro qabro walidayhi aw ahadihi ma fi kulli jum'atin ghafarallahu lahu wa kana barram liwalidayhi. Man utawi sapane wong iku zaro ziaro sapa man qabro walidayhi ing kuburane wong tuwa lorone man. Ada mausul, terus setelahnya ada sila, itu biasanya baliknya ke mausulnya, Pak. Wa kulluha yalzamu ba'dahu sila ala dhamirin laikin mustamil. Oh, kayak orang pinter ngomong sembarang. Isi ngono, Pak. Pokoknya baliknya ke mausulnya. Man utawi sapane wa iku zaro ziaro sapa man qabra walidai ing kuburan wong tuwa lorone man. Keduanya meninggal diziarahi au ahadihi ma utawa salah sijine walidayhi, atau
Salah satunya atau ibunya atau bapaknya yang meninggal terus sampean ziarahi fi kulli jum'atin ing dalem saben-saben Jumat. Ghafara mongko ngapura sapa Allahu Allah lahu marang man wa kana lan ono sapa man ono iku barron berbakti biwalidayhi kelawan wong tua lorone man. Kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, siapa orang yang ziarah atau mengunjungi kepada kuburan orang tuanya, baik dua-duanya atau salah satunya setiap Jumat, maka orang tersebut Allah ampuni segala dosanya. Wa kana barram biwalidayhi, dan dia dicatat sebagai anak yang berbakti kepada orang tua. Jangan disangka kita ini bisa berbakti kepada orang tua ketika masih hidup saja, Pak. Ketika orang tua kita sudah meninggal, waktunya kita berbakti juga masih bisa. Dengan cara apa? Menziarahi kuburannya. Anak itu terbagi jadi 4, Pak. Ada anak itu durhaka, ada anak durhaka, ada anak berbakti, ada anak berbakti. Contohnya apa? Anak durhaka di dunia gak bisa nyenengin orang tua, di akhirat gak bisa doain orang tua. Ini anak yang durhaka ini, Pak. Anak yang kedua, di dunia mungkin bisa nyenengin, waktu orang tuanya meninggal gak bisa doain. Ini masih tergolong kategori durhaka ke orang tua. Ahli kubur itu bukan pengen kekayaan sampean, Pak, ketika meninggal, tapi doa dan amal baik sampean menjadi doa jariah kepadanya. Udah Pak. Terima kasih Pak Banten. Yang ketiga, anak yang berbakti di dunia nggak bisa nyenengin orang tua, tapi ketika orang tuanya meninggal dia bisa doain orang tuanya. Ini adalah termasuk anak yang berbakti. Dulu di dunia bapaknya pengen duren, nggak bisa beliin. Pengen berangkat haji nggak bisa berangkatin. Pengen ini nggak bisa nginiin. Ketika sudah meninggal karena nggak bisa apa-apa, nggak punya apa-apa, doa tiap hari setelah sholat didoakan orang tuanya. Setiap amal, sedekah dan segala macamnya diniatkan untuk orang tuanya. Maka perbuatan dan doa ini adalah termasuk baktinya anak kepada orang tuanya. Nah, yang terakhir ini orang hebat ini. Di dunia bisa nyenengin orang tua, ketika orang tuanya meninggal bisa doain orang tua. Ini adalah termasuk anak yang berbakti kepada orang tuanya di dunia dan di akhirat. Harapan kita yang ini. Cuman ketika kita nggak bisa, paling tidak kita ketika orang tua kita meninggal, waktunya kita untuk berbakti dengan cara menziarahi dan mendoakan orang tua tersebut. Nah, termasuk sampean barrom diwa lidayhi. Orang yang berbakti kepada orang tua itu, Pak, khasiatnya banyak. Saya baca dalam kitab Akhlaqur Rasul, ini ringkasan dengan judul Birrul Walidain Hubbullahi wa Rasuli. Dalam kitab ini diterangkan orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya itu punya keistimewaan. Rizkinya diluaskan dan umurnya dipanjangkan. Berarti sampean kalau pengen rizkinya lancar,
jangan lupa berbakti kepada orang tua. Hidup saya susah poli Pak. Kenapa? Sampai koreksi. Mungkin kita banyak salah ke orang tua. Kalau orang tuanya udah meninggal, mungkin kita nggak pernah doain orang tua kita, atau kita nggak pernah mengunjungi kuburan kedua orang tua kita. Coba ini dikoreksi, terus diamal. Fa insya Allah apa yang kita perbuat juga yang kita tuai, gitu dah bahasa Indonesianya. Apa yang kita tanam ya itu yang kita apa? Panen, gitu kan. Di antaranya juga tanqadika minal halak fi amwajil mihan, sampean bisa selamat daripada kerusakan di dalam ombak-ombak ujian. Lu sampean kalau pengen ngatasi masalah sampean yang berbakti kepada orang tua. Apalagi fadilahnya orang yang barram biwalidayhi wa miftahun min mafatihi kubulid du'a, dan terbukalah daripada kebukanya atau terterimanya doa-doa. Boleh jadi doa kita yang tidak terkabul gara-gara kita berani ke orang tua atau belum kategorikan, wah kayak gak sopan saya Pak, nyeramain yang jenggotan, saya masih muda. Ini masalah anak ke orang tua. Saya ngelihat Pak ini terus, ya Allah, gak sopan ini. Loh iya, yang tua kok saya omelin begini. Loh, lawang saya duduk di depan Pak, mau gak mau seolah-olah paling tua dah itu kan. Sama saya ngelihat loh. Masya Allah, gak sopan saya ini. Boleh jadi doa kita gak terkabul gara-gara kita gak barrom biwalidayhi. Lah kalau kepingin kita doa kita gampang terkabul, kuncinya apa? Berbaktilah kepada kedua orang tua. Wa tafrijul kurub, hilang kesusahan itu Pak, gampang udah Pak. Wa qadail hawaid, pengen nikah sungkem, wah langsung dingkul Ustaz anu Kiki. Iya, cari ridhonya orang tua. Dalil yang populer, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Wis kuncinya itu Pak, jimat itu udah. Gak usah sampean ke saya, ntar pengen punya hajat datang ke pondok minta doanya guys. Salah kaprah sampean, saya mah mata duitan, ada rokok saya doain, nggak ada enggak lah. Kalau orang tua Pak ngelihat anak, wah anakku ini mau jelek mau apa ini anakku sukses, kamu nak dunia akhirat lu sukses sampean. Lu kita kadang nyari wali sono kemari, wali depan rumah nggak pernah diurus. Lah iya ngaku ya Pak, ini kadang munafik kita ini. Nyium wali ono cium bolak-balik, orang tuanya berangkat LI aja Kak, atau NI aja nggak ada cium-ciuman tangan, nggak pamit, nggak apa. Ada yang begitu. Ada. Oh itu kok. Lek jare musik dambung itu kok. Karena ini suasananya kayak di tempatnya Gus Ikdam ya. Jubluan nih. Nah, iya Pak. Kita cross check, mungkin kita nggak barrom biwalidayhi. Kalau kita berbakti kepada orang tua, fa insya Allah. Orang sini berkata, bila orang tuamu kau jadikan raja, maka rizkimu seperti raja. Amin. Makola Ustadz Ghazin. Lah iya kan mana? Lah iya. Makanya Pak, loh, kalau udah lama nggak berkunjung ke makam orang tua, sampai niatin kalau punya rezeki datengin, mau yang ada di Aceh, mau ada di mana, samperin. Kirim Fatihah mana? Entar ini ada pembahasannya, kan? Oh, entar ada. Ini permasalahannya ini mengunjungi, kok ngomong Fatihah doang. Mengunjungi itu, nah ini dalilnya ntar. Ngaji kalau separuh-separuh begini Pak. Yes. Tak terusin aja kan ditanyain. Aku paling susah kalau dipertanya ini. Wa fi riwayatin lan iku ing dalem riwayat liya. Nah ini loh. Man zara qabra walidai aw hadihima faqara ila akhir. Man utawi sabane wong iku zara ziarah sapa man
qabra walidayhi ing kuburan wong tuwa loro man au ahadihi ma utawa salah siji kuburan wong tuwa loro man. Terus pas setelah diziarahi faqara mongko lungguh ya Allah rahmani faqara mongko maca sapa man indahu ing dalem sandinge enake nang kuburan ya indahu ing dalem sandinge kuburane wong tuwa loro man maca apa Yasin ing surat Yasin wal Qur'anil Hakim ila akhir. Ya Allah ya Rahman Rahim. Ini loh, baca Yasin disanding kuburannya. Khasiatnya apa? Ghufira mongko den ampuni lagu sopoman ya. Ada fi'il diletakkan sebelum jar majrur atau fi'il jatuh setelah jar majrur, maka fi'ilnya dihukumi mabni majhul, maka jar majrurnya dijadikan naibul fa'il. Ghufira mongko den sepuro sapa lahu man bi adadi dzalika kelawan hitungane mengkono Yasin wal Qur'anil Hakim ila akhirih ayatan ing sa ayat au harfan utawa sa huruf. Dihitung pahala mulai itu, Pak. Yasin satu Yasin terus sampai selesai itu. Wa fi riwayatin nanti ku tetep yang dalam siji riwayat. Kadang anaknya diajarin ngaji, orang tuanya enggak dukung. Padahal khasiatnya gede buat anak dan orang tuanya. Ini loh nggak bisa ngaji, nyampeknya Iqra 2 udah ke kuburan bawa Iqra batah tasa. Baca itu, iya Pak, ngajinya baru sampai sini. Weh terus noleh, nggak mau mulai daripada bawa tip. Nah, takutnya bawa HP doang disetel. Yasin, Tuhan Al-Qur'anil repot Pak. Ya Allah ya Rahman Rahim. Kadang diajarin ngaji nggak mau. Baba. Padahal kalau ngaji mulai dari awal sampai akhir, hitungan huruf itu yang didapat Pak. Padahal orang baca Quran itu bukan pahala dihitung satu kalimat, tapi per huruf. Yasin berarti Yasin. Terus satunya bukan dihitung pahala satu, tapi diganjar 10. Bayangin namanya. Ada beli satu dapat 10. Meski Pak Haji Sri Mulyono ya nggak ada model begitu bisnisnya, bangkrut. Kecuali bisnisnya Allah Taala. Halo iya. Tapi kadang nggak mau orang, repot ini. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam siji riwayat liya. Man zara qabra walidayhi aw ahadihima kana ka hajjatin. Man utawi sapane wong iku zara ziarah sapa man qabra walidayhi ing kuburan wong tuwa loro man. Aw ahadihima utawa salah sijine kuburan wong tuwa loro man. Jawab man, mausul punya jawab kana mongko ono sapa man ono iku kahajjatin koyo haji. Sampean kalau duitnya nggak kayak Haji Sri Mulyono, wis sampean yang seneng ziarah. Kok ziarah mulu sampean? Iya biar punya pahala haji. Berangkat haji nggak bisa, ziarah aja Pak, enak kan? Dikasih enak gak mau yang ini. Pengennya haji yang duitnya banyak. Repot. Buat makan aja repot, pergi haji. Haji itu manis tato ilaihi sabila. Mampu, kayak Ustaz Idris mampu berangkat harusnya. Lah kalau saya loh. Lah, gak mampu. Ya wes Pak, cari ibadah lain. Habis sholat subuh wiritan. Subuhnya jamaah tentunya di masjid. Baru itu wiritan sampai keluar matahari. Setelah keluar matahari ditutup sholat duha. Insya Allah kal haji wal umroh pahalanya. Gak bisa itu Pak, kekejar PT. Ini ada ini
sampean ziarahi makam kedua orang tua sampean, maka pahalanya seperti haji. Disuruh begini aja kadang momoan, Pak. Kadang patokannya lupa, chat apa ya Bapak. Oh, datangnya setahun sekali. Kena hujan lumutan ya, Pak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Barom bagaimana? Mau hidup enak bagaimana kita? Dikasih dong sama Rasulullah. Caranya gini nih, kalau kamu pengen rezekinya lancar, urusanmu kelar, utangmu lunas. Caranya apa? Zaro kubro walidayhi. Ngono ya kadang momoan, Pak. Kadang rumahnya kampung Bulu, orang tuanya makamnya di Anggrek. Ngono aja loh, gak mampu jalan. Bansos war rebutan nggak ditekol di awal. Repotnya. Kita mental apa gitu ini, Pak? Embuh. Kadang saya ngerasain saya aja ngatasi apa ngerasain orang. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Karena kahajjatin lu. Rebutan pergi ke Mekah. Orang tuanya nggak pernah disambangin kuburannya. Datang tengokin, daun yang kering bersihin. Orang dulu ya, ini dalilnya kalau di sini adalah sebagian. Kalau di daerah Jawa itu biasanya tiap Jumat atau malam Jumat itu orang-orang itu nyekar ya bahasanya. Sempat sore nyekar bareng-bareng. Bono kono kok ngopi terus rasan-rasan bu ya apa, tapi berangkat bareng-bareng, Pak. Saya punya murid dulu, Pak, di Jawa. Wah, semenjak bapaknya kaya, mungkin kayak Pak Haji ini, kaya raya, Pak. Anaknya karena bapaknya kaya, nakalnya minta ampun. Murid saya ini minta dibeliin motor ninja. Senang-senangannya anak muda kan, motoran ninja kemana-mana, nggak pulang-pulang. Akhirnya mulailah nakal, kupingnya di tende, dipasang tato dikit-dikit. Bapaknya meninggal, Pak. Dia atret. Karena orang tahunya ini nakal, nggak percaya orang ini kalau dia ini ke makam bapaknya tiap Jumat. Sampai ngilangin rasa penasaran, saya ikutin dia, Pak. Kalau Jumat sore ternyata bener, dia datang ke makam, nyimpu ke bapaknya, nangis. Ya Allah ya Rahman Rahim. Kita nggak bisa ngeliat pandang orang sebelah mata, itu nggak bisa. Ternyata ada orang yang model demikian tapi tetap pengennya barrom di walidayhi. Masa kita kalah sama yang demikian kan gitu. Harusnya itu jadi perbandingan. Wah, kita bersih dari tato, nggak tindian. Masa kita nggak mau lebih beramal seperti dia gitu loh. Datang ke makamnya tiap Jumat. Ya kalau repot tiap Jumat lah. Makanya madrasah-madrasah di kampung itu biasanya liburnya hari Jumat. Harapannya ya satu Jumat biar berangkat lebih awal. Kalau sore dia biar bisa berangkat ke makam orang tuanya. Loh kita enggak, Pak. Enggak pakai ini, makanya hidup kita kocar-kacir. Utang numpuk, masalah banyak, tetangga ruwet. Loh iya. Kita punya jimat yang keramatnya enggak ada tandingannya. Tapi kita abaikan. Kita nyari keramat lain. Kalau bahasa orang Jawa buat tumpeng milih upo, Pak. Iya, kita milihin barokah di luar, tapi orang tua kita ya di rumah atau yang sudah meninggal kita abaikan. Nah, ini salah kaprah kita. Dulu saya waktu mondok di Besuk didatengin Habib, masih turunnya Syabdul Qadir Al-Jailani. Beliau disalimin itu gak mau. Katanya begini, gak usah salim ke saya kamu, pulang salim ke orang tua kamu. Gitu. Ngapain kamu cari wali keramat-keramat di luar? Ada wali yang doanya tak terhijab, tapi kamu abaikan. Pulang, bersimpu ke orang tuamu, salim ke orang tuamu. Gitu, Pak. Kita enggak kan? Wah, orang tua
udah tua, makan singkong cukup, kita solaria. Repot ya. Harusnya dibalik, kita makan singkong, orang tua makan solaria kan gitu. Kita enggak. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Ini bukan saya bahas judulnya ini. Ini kan aslinya pembahasannya apakah boleh ziarah kubur. Kita enggak. Apakah kita bisa ziarah? Pembahasan saya itu sekarang ini. Lo jauh-jauh bahas boleh apa enggak? Oh kita lo enggak pernah gitu loh. Nenek saya meninggal, saya janji tiap minggu saya datang ke makam. Wah sedang kena urusan, kadang hari raya itu sempet gak datang, naudzubillah. Kan iya pak, terus ngaku dah model-model sampean ini. Apa namanya? Di batuknya ada tulisannya ini, bukan ahli makam. Jasnya doang Nahdlatul Ulama. Ya sekali-kali orang NU ngeritik NU. Ya Allah ya Rahman Rahim. Ya terus Pak, qala Daud. Udah datang dah Kiai Sobana. Waduh, rotok suwe ngaji niki berarti. Qala Daud sapa as-saikhu guru. Rahimah mudah-mudahan ngerahmati hu ing seh sapa Allah Gusti Allah. Wa ya utawi ziarah kubur kok tahu sampean? Iya muannas, ziaratul kubur muannas. Makanya dibalikin ke muannas. Malla ya'rifud dhamir illa bi fawwad dhamir. Wah, koyo pinter ya Pak dalil terus Pak. Ya Allah ya Rahman Rahim. Ziarah kubur iku sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sunnah utusan Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Pak. Mau bid'ah itu bid'ah. Kata mereka gini kan. Apa kata mereka biasanya? Nah itu ini kan biasanya apa? Ziyaratul qabri. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi ala fazurwa. Ngajinya sampai selesai, makanya jangan diputus. Fa innahu yurikul qalba wa tutmi'ul aina wa tudakkaru al akhirata. Lho ngono Pak. Wala taqulu hujrun. Mereka ngomong gini, aku dulu kata Nabi ngelarang ke kalian ziarah kubur. Udah jangan diputus itu doang. Kalau begitu ya dilarang sama Nabi. Padahal ada terusannya dalil itu ala fazuruha. Sekarang ziarahlah kalian. Fa innahu yurikul qalba. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu dapat melunakkan hati. Kalau hati kita keras, yang sering ziarah kubur. Wa tutmi'ul aina, dan gampang meneteskan air mata. Tanda hati keras itu biasanya artinya gak bisa nangis Pak. Ada orang kan diceritain dikit nangis, itu artinya lunak Pak. Ada orang udah dapet apa dan segala macam lo gak bisa nangis, itu tanda biasanya artinya keras Pak. Lo kalau kayak gitu terapinya suruh sering-sering ziarah kubur. Gak mempan aja kubur sekalian. Ya makanya wih ini diajak. Saya punya umi kalau ngajarin bocah itu begini. Orang tua saya itu ngajarin begini, bocah kalau nggak bisa dinasehatin aja, sekali ajak ke rumah sakit. Lu ngapain ke rumah sakit? Biar mereka belajar. Itu loh, orang sakit itu kayak gitu. Orang ini kayak gitu, kamu masih sehat harus begini, harus begitu. Begitu. Watat guru al-akhirata, dan bisa mengingat akhirat. Oh iya, besok Pak aku bakal dipendem nih, kayak ini nih, kayak ini nih, gitu Pak. Khasiatnya ziarah kubur. Jarang ziarah kubur, akhirnya modelnya uripe kayak Fir'aun, kayak seolah-olah nggak bisa mati Pak. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Kan iya mau. Kalau kita biasa ziarah kubur, jangankan berangkat ke ziarah kubur Pak, ngikutin orang meninggal aja. Kalau orang yang hatinya sudah lunak, ketika mandiin, saya anak amil ini Pak, tukang mandiin mayit. Kalau pas mandi ini
besok saya yang dimandiin ini. Gitu. Ketika nyolatin, besok saya yang disolatin nih. Ketika gotong, besok saya yang digotong. Artinya lunak. Ngiring mayat gak pernah. Terus apa? Ziarah kubur gak pernah, mandiin gak pernah. Akhirnya dia gak ngerasa, gak bisa mati ya ini. Model kayak Fir'aun jahat. Lah iya. Ya Allah ya Rahman. Bagadalan kullu nafsin dha'iqatul. Dia lupa dalil itu, modelnya pokoknya kesehatan bisa dibeli dengan duit. Walah. Duitmu sepiro cah, kena setruk entek kowe. Lah iya. Ya Allah ya Rahman Rahim. Faqad zara sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, faqad zara mongko teman-teman ziarah sapa Nabi. Alaihi tetap ngatasin Nabi assalamu utawi keselamatan. Kenapa sih Nabi kan udah dijamin masuk surga, kenapa sampai kok tetap suruh sholawat kan gitu? Gampangannya begini Pak. Ibarat kata jeding yang sudah, tahu jeding kan? Kolom air yang sudah penuh, ketika diselen air tumpah apa enggak? Tumpah. Tumpahnya ke siapa? Yang nyelen itu loh. Makanya ketika orang baca sholawat ke Nabi diganjar 10 tumpahan darinya. Apa Nabi perlu sampai doain selamat, doain rahmat dan segala macam? Nabi udah dijamin Pak masuk surga. Kita ini sholawat ke Nabi atau doain Nabi dan segala macamnya sejatinya adalah doain kita sendiri Pak. Ini dong-dongannya ini. Kadang kita paham tapi angel mau meraktekin mah. Akhirnya uripe ruwet. Lah iya wis kayak kasih bocoran nih dari awal. Binafsi kelawan awak dhewe ne Nabi al-kuburo ing kuburan. Wa allamalan ngajari sapa Nabi. Ngajari ashabahu ing sahabat-sahabate Nabi. Kaifa kali apa ini pertanyaan Ustaz Ghazin ini. Ngapain sih kok kuburan doain Al-Fatihah dari rumah lah bisa. Wah, orang sekolahannya terlalu modern. kalah sama yang nggak sepatuan ini loh. Terima kasih ya. Kaifa hale koyo opo ya dijawab sama Nabi. Kaifa hale koyo opo ya zuruna. Ziarah sapa sira kabeh al kubura ing kuburan fi'lan kelawan penggawean fi hayatihi ing dalam hayate sahibul kubur. Ad-dunyawiyati kang bangsa dunyawiyah. Lho sampe lek waktu hidup sampai pengen sambang ke rumahnya Ustadz Kiki, sampai lewat rumah batin ngono apa datang? Jawab tak? Datang yang santang aja yang batin. Kalau kelas wali itu masuk akal, kayak Yai Hamid sama Yai As'ad Situbondo. Yai Hamid siang-siang bilang gini, kangen aku sama Yai As'ad Situbondo. Sore itu Pak, Yai As'ad datang ke Pasuruan. Dewa begini pas dirangkul Yai Hamid. Mit, kalau sama temen ya Yai Hamid, mulut sampean kok panjang sampai ke Situbondo. Jawabannya Yai Hamid, namanya wali Pak, tawaduk sama tawaduk. Kupingmu lho dawa ya sampai ke Pasuruan. Iya, ini wali Pak, kelas wali yang dekat sama Allah. Lah kalau kita batin kuota habis, pulsa gak ada batin. Ustadz Kiki kesinilah beli BAS sampai kiamat ya gak teko Pak. Lah itu loh. Ziarah yang datengin beda khasiatnya. Apa ya gak bisa? Lo doa di mana aja bisa Pak. Tapi kan beda kesannya. Sampean sowan ke kiai datengin sama lewat telepon. Sopan mana? Ini didatengin Pak. Wih, salah datengin orang tua, nelpon. Ada orang undang saya lewat telepon, cari orang lain aja. Lek kiai temenan yo ngono. Datengin. Itu namanya ziarah, ajarannya semasa hidupnya. Ngajak Nabi ngajarin, apa yo Nabi gak bisa kontak batin. Wah, sampai ngawur kalau Nabi gak bisa batin. Tapi Nabi tetap datang ke Bake. Kayak gini nih, ngaji lewat media. Wah, gaya-gayaan kayak artis YouTube ya. Ngapain lah. Apa ya gak dapat ilmunya dapat sama yang datang.
Yang mungkin yang ngaji lewat media dapat ilmu, dengerin dan segala macam, tapi nggak dapat salah, nggak dapat kopi ya kan nggak dulu. Bisa dipahami? Iya. Wah sampai antek stoples loh. Itu barokahnya apa? Datang. Datang. Ini Pak. Repot sama orang kritisnya ya. Apa ya nggak bisa doa dari rumah? Siapa yang nggak bisa? Sampean doa di dalam gua nih semut ya nyampe air. Ya cuma permasalahannya leganya itu. Diajari sama Nabi, ya kayak kamu datangi waktu masa hidupnya lah. Bahkan dikatakan barrom biwalidayhi itu bukan hanya mendoakan kan, juga menyambung apa? Silaturahmi antara teman bapaknya. Nah, siapa bapaknya? Samperin. Kan gitu. Sebagaimana dulu bapaknya jagongin dia ini, biasanya rokoknya filter, beliin mulu bapak. Ya sama yang beliin, gitu kan. Akhirnya dapat. Lah ya boleh datang. Ya Allah ya Rahman Rahim. Kode. Oh, udah. Bayar tunai. Amma ziyaratu sallallahu alaihi wasallam. Anapun utawi ziaroi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lil kuburi marang kuburan. Ini loh, kalau ada amma jadi mubtada, khobarnya sampai cari lafaz setelahnya fa, itu mesti jadi khobar. Iku fayat dulu mongko nuduhake alaihi ing atase enake nabi. Apa ma perkara rawa kang riwayatake hu ing ma sapa Malikun Imam Malik an Aisyata saking Siti Aisyah radhiyallahu an. Siti Aisyah garwane Nabi yang ditinggal Nabi wafat ada berapa? Berapa? 9. Antis ini swatin wafatul Mustafa khairna fakhtaron nabiyal mutafa gitu iya gitu lah. Aisyatu wa Hafsatu wa Sauda Sofiyatu Maimunatu wa Ramla Indun wa Zainabun kada Juwairiyah lil ummati ini ya ummati mardiyah segitu Pak apa lalu. Kalau di Aqidatul Awam itu loh, tapi yang sama sur ada 11 soalnya yang gak dihitung siapa? Khadijah sama Mariyatul Qibtiyah. Anak-anak Nabi itu semuanya dari Khadijah kecuali Ibrahim dari Mariyatul Qibtiyah. Ya yang paling muda ya Siti Aisyah, istri muda. Sampai niru-niru Nabi itu dapat wahyu. Ini aku beraniin ya, banyak kiai yang maru wayo. Ini aku berani nih nantang kiai gitu. Sampai nih semua kiai tak lo gak ngono Pak. Saya kiai kan ngikutin dawuhnya yai, ulama itu ngikutin dawuhnya ulama. Karepe dhewe ulama bukan gak mau ngikut dawuhnya ulama. Nabi itu nikah karena dapat wahyu. Sampai nikah siapa yang wahyu nih? Siapa kan gitu. Kadang nikah 2 cantik. Dalilnya masna wasula sawaruba. Kowe tok sing hafal Quran, aku ora. Iya, kan gitu. Nabi itu dapat wahyu. Sampai ada cerita begini, dulu ada wanita suka ke Nabi. Nabi disuruh nikahin perempuan itu. Perempuan ini belum suka ke Nabi, ditolak Nabi, Pak. Sedang udah anaknya udah gede, perempuan ini pengen dinikah Nabi. Jawab Nabi enggak. Loh kenapa? Dulu kamu yang pengen ngelamar. Kata Nabi, dulu aku dapat wahyu karena apa? Anak-anaknya masih kecil ini. Loh sekarang anaknya udah gede. Tujuannya ngerawat segala macam kan gitu. Kita enggak nikah wayo. Istri 1 cantik, istri 2 cantik, 3 bahenol. Wah repot ya. Ya nafsu kowe. Sunah opo kowe?
Sunai Nabi nggak mangan telung dino, sampean kuat. Itu rezeki. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Nabi apal Quran kuwi apal. Wis sunah Nabi akeh. Ya Allah ya Rahman Rahim. Apa ya dilarang wayo? Gak apa-apa, Pak. Tapi ya jangan ngomong-ngomong begitu. Wah. Mana istrinya? Tiba Rasul. Istrinya cantik semua. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Mana? Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah lah meridhonya, anna sak temene Aisyah. Iku akhbaro ngabarake ing tentunya ya ziarah kubur ya, mau pembahasannya ziarah kubur. Anna Jibril akhbaro ngabarake sapa nabi ing Aisyah ngono ta, ngono. Akhbaro ngliwatake sapa nabi ing Aisyah anna Jibril ing sak temene Jibril ja teko. Udah datang ya? Udah ya. Ja datang sapa Jibril ing nabi faqala, kemudian tanggung gitu. Faqala kemudian dawuh sapa Jibril lagu marang nabi, inna rabbaka ya'muruka an ta'tiya ahlal baqi' fatastaghfira lahum wa annahu sallallahu alaihi wasallam ja'al baqi' faqala wa talal qiyam summa rafa'a yadayhi salasa marratin. Faqala kemudian dawuh sapa Jibril lagu marang nabi, inna rabbaka sak temene pangeranmu ya'muru merentah ka ing sira, ya'muru merentah sapa Rob ka ing sira antak tiya ing yen nekani sapa sira ahlal baqi' ing ahli baqi' lho, diperintah sama Allah suruh datengin baqi' nama kuburan. Fatastaghfira, kemudian mintalah ampun kamu lahum kepada ahlul baqi'. Ngalang-ngalai Allah Ustaz Ghazini protes. Ini aja Allah yang nyuruh suruh ke makam. Ustaz Ghazini enggak dari rumah aja, kan nyampe. Ya masih nelpon dari rumah ke Kalimantan ke Aceh nyampe. Cuman rasanya itu loh. Sampean datang Naharul Ijtima, wah, stoples habis. Coba dari rumah live streaming, nah, ya. Bahasa sekarang kan. Live streaming. Wa annahu lan sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kabare anak iku jaa teko sapa nabi al baqi' ing baqi'. Gak kayak satu sing enggak protesan disuruh datang. Satu sing diprotes dulu. Tuhan pun pernah lagi ada keluaran buku Tuhan pun dikritik. Faqala kemudian mongko ngucap sapa nabi. Wa atona lan doaake sapa nabi al-qiyamah ing ngadeg. Berdiri dulu. Biasanya ada di belakang-belakang ada apa? Salamullah ya sadat minar rahman ya sakum wadallah ya jinakum qasadnakum talatnakum, atau sampean salam yang lainnya at-tahiyatul barakatuh shalawatut thayyibatul lil akhir boleh. Berdiri dulu, jangan langsung duduk. Terus sumarofa kemudian ngangkat tangan. Sumarofa mengkono ngangkat sapa nabi yadahi ing tangan asto kaline nabi. Salah samarrotin kelawan ping 3 lho, sampe ngangkat doain ahli baqi', doain ahli kubur. Makanya paling tidak sampai punya cita-cita begini. Kalau emang nggak bisa punya cita-cita mati baik atau dan segala macamnya, paling tidak belum mati ngomong gini, nak kuburin aku di makam Islam. Paling tidak ketika dia orang-orang yang soleh-soleh itu ziarah assalamualaikum kita dapat kan gitu. Coba kita dimakamin di mana gitu. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allah ya Raham, bangun ya. Sering ngaji, kalau ngaji tiap ngaji mesti ya, cerita Sayyidah Khadijah. Ternyata pas meninggal bener dikumpulin di Ma'la, Masya Allah.
Ustaz Husin cita-citanya begitu, ntar kalau mati gak dikubur di papan mas di Malang. Amin gitu. Sampai Dulu ada tuh. Nah, mudah-mudahan sedikit bisa diamal, bisa ziarah kubur. Aja ngaji nih NU tapi amaliane kayak Ustaz Husin tadi gak mau ke makam, lah repot. Bukan masalah bab hal tajuzu ziaratul kubur. Apakah boleh ziarah kubur? Enggak, pertanyaannya bisa nggak kita ziarah kubur? Itu repot kita Pak. Debat, gak selesai boleh nggak ziarah kubur? Ziarah itu kadang males, apalagi datengin aja males loh. Ya Allah ya Rahman Rahim, mudah-mudahan kita diampuni, barokahnya ngaji. Kita yang mungkin lalai sama orang tua kita, nggak mengunjungi, mudah-mudahan dapat foto, bisa nyamperin makam orang tua kita. Amin. Doain orang tua kita. Amin. Hormat orang tua kita. Amin. Tidak lain dan tidak bukan sebenarnya fadilahnya untuk kita sendiri, urusan kita dimudahkan, dan kita bakal punya anak kita juga akan berlaku sedemikian rupa sebagaimana kita memperlakukan orang tua. Sampai saya dinasihatin kiai-kiai kuno, kiai salaf, kalau kamu pengen balesan langsung kontan di dunia, kamu durhaka ke orang tua nak, pasti kamu dibales. Punya anak-anakmu durhaka juga ke kamu gitu. Maka daripada itu, kita masih punya orang tua, kita jaga benar-benar, dengan harapan paling tidak kita punya anak-anak kita juga berbakti kepada kita. Selebihnya kalau dapat pahala dan segala macam, mudah-mudahan jadi pemberat kita, kata Kang Asmawi, di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Alafu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.